Hai guys, welcome back to my channel. Seperti biasa di sini aku akan mereview alur cerita film. Dan hari ini aku bakal membahas film yang berjudul Music. Film yang dibintangi oleh Maddie Ziegler ini bergenre drama musikal dan menceritakan tentang seseorang yang harus mengemban tanggung jawabnya sebagai satu-satunya orang yang dapat diandalkan dalam merawat sepupunya yang mengalami gangguan mental. Please sekali lagi, this content is spoiler alert. Oke, next. Bagi kalian yang tetap pengen nonton, cukup stay tune on my video. Let's check it out. Pada awal film memperlihatkan seseorang perempuan dengan keistimewaannya. Ia harus menggunakan headphone-nya setiap saat. Ia bernama Music. Dia tinggal di sebuah apartemen bersama neneknya, yaitu bernama Millie. Setiap paginya ia memiliki rutinitas, yaitu mengunjungi sebuah perpustakaan untuk melihat buku yang di dalamnya terdapat gambar anjing, karena Music sangat menyukai anjing. Scene pun berpindah yang memperlihatkan Millie yang sedang sibuk di dapur. Namun di tengah kesibukannya, ia merasa struknya kambuh dan mengakibatkannya terjatuh serta tewas di tempat. Ketika Music pulang, ia sangat terkejut dan bereaksi panik ketika melihat Millie tergeletak di bawah. Josh pun datang. Ia adalah pengelola apartemen yang hendak memperbaiki AC Music. Josh segera menelpon bantuan 911. Music adalah imajiner yang handal. Meskipun ia terlihat memiliki kondisi seperti itu, namun ia dapat merasakan emosi yang ada di sekitarnya. Ia memiliki kehidupan sendiri di dalam pikirannya dan kehidupan tersebut bergantung pada emosi yang saat itu Music rasakan. Mulai saat itulah ia merasakan kesendiriannya tanpa Millie, yaitu neneknya. Hingga akhirnya ia memiliki seseorang yang dapat menemaninya. Ia adalah sepupu Music yang bernama Zoo dan satu-satunya orang yang ada untuk Music. Ketika Zoo sampai di apartemen, George langsung memberikan titipan dari mendiang Millie untuk Zoo, yaitu sebuah map. Di kamar, Zoo pun membukanya dan membaca surat yang bertuliskan bahwa Millie tidak meninggalkan uang, melainkan seorang anak perempuan dengan penuh keajaibannya yang bernama Music. Keesokan paginya ketika Music hendak menjalankan rutinitas, Zoo yang bingung harus mulai dari mana lebih memilih tidak memperdulikan Music. Hingga akhirnya Music pun marah tidak terkontrol. Zoo yang lagi-lagi tidak mengetahui cara menghentikannya memilih untuk putus asa. Beruntung Ebo pun hadir. Ia adalah tetangga sebelah yang sangat dekat dengan mendiang Millie. Sehingga ia pun segera memeluk Music agar memberikan rasa aman kepada Music. Tak lama Zoo pun menunjukkan sebuah buku peninggalan Millie kepada Ebo yang ternyata buku itu berisi seluruh jadwal Music untuk setiap harinya. Setelah Music selesai sarapan, Ebo pun mengajak Zoo untuk mengikuti Music berjalan-jalan. Di luar, Ebo menceritakan kepada Zoo bahwa dulu ia juga mempunyai saudara yang mengidap gangguan persis seperti Music, sehingga ia sedikit tahu bagaimana cara menanganinya. Ebo juga memberikan informasi mengenai kesehatan Music bahwa ia memiliki alergi terhadap lebah dan kacang-kacangan serta obat penisilin. Sebelum pulang, Zoo mengatakan kepada Ebo bahwa ia sebenarnya ingin mengirimkan Music ke pusat rehabilitasi anak. Namun, hal itu ia batalkan karena ternyata ada Ebo yang dapat menemaninya. Keesokannya Zoo pun pergi ke tempat di mana ia biasa mengambil pesanan obat-obatan untuk dijual ke pelanggannya, lalu mengantarnya. Siangnya Ebo, Zoo, dan Music menikmati waktu santainya dengan memainkan air. Music pun merasa senang dan mulai berimajinasi di dalam pikirannya bahwa ia sedang menari bersama sambil bernyanyi. Mereka pun berjalan-jalan dan mengunjungi tempat di mana Ebo biasa mengajar tinju kepada anak-anak. Di sana Felix, yaitu teman Music, terlihat sedang berlatih tinju. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dan memutuskan berjalan-jalan di sebuah taman. Di sana Ebo memberitahu fungsi lain dari headphone yang digunakan oleh Music. Ebo menjelaskan kepada Zoo bahwa itu adalah audio filter yang dimana Music dapat mendengarkan suara dari jarak yang cukup jauh. Tak lama Music merasa gusar dan berteriak. Hal itu karena gangguan suara dari anak-anak yang sedang bermain. Zoo pun segera menenangkan dan memeluknya persis seperti yang diajarkan oleh Ebo. Ketika di rumah, Zoo dan Ebo pun berbincang-bincang mengenai satu sama lain.
Di sana Ebo menyatakan bahwa Zhu masih terlihat kekanak-kanakan. Hal itu terlihat dari perilaku Zhu yang mudah putus asa. Sebelum pulang, Ebo pun memberikan pelukan hangat kepada Zhu. Di kamar, Zhu terlihat merasa sangat jatuh hati kepada Ebo. Keesokan malamnya, Ebo datang dan memainkan piano serta mengajak Zhu untuk bernyanyi bersama. Setelah bernyanyi, Ebo mengatakan dan meminta Zhu untuk menemaninya ke pesta pernikahan kakaknya nanti. Keesokannya ia pun pergi bersama Music, meskipun sebelumnya ia berusaha untuk menitipkannya ke George. Akhirnya ia pun memutuskan untuk membawa Music pergi bersama menemui Evelyn, yaitu teman Zhu. Di sana ia justru bertemu dengan Xia, yaitu penyanyi terkenal yang akan memesan obat-obatan pereda nyeri dari Zhu untuk dikirim ke Haiti yang sedang mengalami bencana. Music yang sangat imajiner membayangkan bahwa ia sedang mengenakan berbagai setelan milik Xia di sana. Keesokan malamnya ia kembali bertemu dengan Rudy untuk mengambil pesanannya, sedangkan Music ditinggal bersama George untuk sementara. Di tengah jalan ketika Zhu hendak mengantarkan pesanannya dan melintasi apartemennya, George justru memanggilnya agar membawa Music pergi bersama. Meskipun Zhu sempat memohon kepada George, namun pada akhirnya Zhu membawa Music ke taman. Ketika di taman, Music pun terduduk. Tak lama terlihat di tangannya ada seekor lebah kecil yang hinggap. Music pun langsung berteriak karena merasa kesakitan dengan alerginya. Zhu panik dan segera membawanya ke klinik. Ketika di klinik, Zhu ingat dengan tasnya yang berisi pesanannya, yaitu berbagai obat-obatan milik pelanggannya. Sepulangnya Music dari klinik, Zhu langsung mengajaknya untuk mencari tas yang tertinggal di taman tadi siang. Namun naas, tas tersebut tak kunjung ditemukan. Zhu pun memutuskan untuk pulang dengan penuh kekesalan. Di rumah, Zhu merasa dirinya frustasi untuk menjalani hidup dan memutuskan untuk datang kepada Ebo. Di sana ia pun mulai meracau mengenai penyakit AIDS yang selama ini ia derita. Ebo yang sangat kecewa dengan Zhu akhirnya menyuruhnya untuk pergi. Zhu pun memutuskan untuk pergi ke klub malam di bawah. Scene pun berpindah yang memperlihatkan Felix yang sedang hendak memesan seekor anjing dari online untuk Music. Namun di luar kamar ia mendengar suara keributan dari kedua orang tua angkatnya yang sedang bertengkar. Ia pun memutuskan untuk keluar berharap semuanya akan baik-baik saja. Namun naas, Felix akhirnya tewas didorong oleh ayahnya yang kalap. Keesokan paginya, Zhu terlihat terluka di hidung akibat terjatuh di tangga saat mabuk semalam. Ebo pun menghampiri Zhu dan segera menenangkan Zhu yang sangat hancur saat itu. Namun kedatangan Ebo ternyata tidak serta-merta untuk menenangkan Zhu, melainkan untuk mengatakan bahwa Zhu harus menjauh darinya lalu pergi. Zhu yang terlihat sangat hancur hari itu memutuskan pergi mengunjungi George untuk meminta bantuan dan mulai mengatasi masalahnya satu persatu. Dimulai dari terapinya yang harus ia jalani di pusat bantuan setiap bulannya. Berikutnya, Zhu mulai fokus dengan kehidupannya, termasuk dalam hal merawat Music yang beberapa hari lagi akan ia kirim ke pusat penampungan rehabilitasi anak. Ketika sudah hari hanya, ia pun mulai menata barang-barang Music sebelum akhirnya ia tinggal. Namun, tak lama Music pun mengisyaratkan bahwa ia tidak ingin ditinggal oleh Zhu, karena tak ada seorang pun yang ia punya selain Zhu di hidupnya. Zhu yang teringat dengan undangan pernikahan kakak Ebo akhirnya memutuskan untuk menyusul Ebo ke pesta dan mengemas semua barang-barangnya lalu pergi menggunakan taksi bersama Music. Di pesta, Zhu pun mengatakan kepada Ebo bahwa ia sangat menyesal dengan apa yang telah ia lakukan, termasuk tindakannya yang akan memasukkan Music ke pusat rehabilitasi sebelumnya. Zhu dan Ebo pun akhirnya berdamai dan melakukan apa yang pernah mereka rencanakan, yaitu bernyanyi bersama di atas panggung pesta pernikahan. Music yang sangat senang dan bahagia pada hari itu akhirnya membayangkan dirinya bahwa ia memiliki hidup yang penuh warna. Mereka pun akhirnya hidup bahagia bersama, hingga di tengah kebahagiaan mereka, seekor anjing kecil pun hadir. Hal itu berkat almarhum Felix yang selama ini menjadi teman setia Music. Akhirnya film pun selesai. Film ini mengingatkan kita bahwa beberapa tanggung jawab akan ringan jika kita lakukan bersama. Dan kita tidak dapat meninggalkan tanggung jawab begitu saja dan berlari menjauh dari masalah.
kita harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Film ini juga berpesan bahwa kita harus hidup dengan penuh warna, serta mengajarkan bagaimana caranya kita dapat bangkit dari keterpurukan karena hidup tidak selalu tentang masalah, namun ada kebahagiaan yang sedang menanti. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku review mengenai film musik ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi ya guys. Aku Ciwi, pamit undur diri. See you next video guys.